membahas tentang kehidupan zaman praaksara. Kehidupan zaman praaksara. Mungkin kalian nggak bisa membayangkan ya gimana kehidupan manusia zaman praaksara. Nah, kehidupannya sangat sederhana. Berbeda dengan kita yang hidupnya sudah sangat maju. Nah, kalau kita untuk makan saja itu sangat mudah ya. Misalkan menanak nasi, tinggal pakai magicom. Ingin makanan dingin, tinggal masukin ke kulkas. Nah, itu adalah teknologi yang kita miliki zaman sekarang. Terus bagaimana sih kehidupan manusia praaksara zaman dulu yang hidupnya itu serba sederhana? Bagaimana sih mereka bisa bertahan hidup dengan keterbatasan yang mereka miliki? Nah, namun yang namanya manusia itu biasanya terus berkembang, terus beradaptasi dengan lingkungan. Mereka beradaptasi, terus menciptakan teknologi-teknologi yang terus berkembang dari yang sederhana hingga sampai sekarang. Nah, untuk mengetahui perkembangan teknologi, terus bagaimana pola hidup manusia dari zaman praaksara sampai sekarang, mari kita simak penjelasan-penjelasan berikut. Nah, untuk mengetahui perkembangan hidup manusia, kita bisa lihat dari yang pertama adalah dari teknologi atau benda-benda yang diciptakan untuk mereka bertahan hidup. Dan yang kedua adalah dari pola kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi ada dua ya. Nah, yang pertama, mari kita bahas perkembangan teknologi dan benda-benda apa saja sih yang diciptakan manusia praaksara ketika mereka ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, masa praaksara yang berdasarkan teknologi ini dibagi menjadi beberapa periode, ya dari zaman yang paling kuno ke zaman yang modern. Nah, yang pertama adalah masa Paleolitikum. Terus yang kedua adalah masa Mesolitikum. Terus ada masa Neolitikum. Terus ada zaman logam dan zaman Megalitikum. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari zaman yang paling primitif, yaitu zaman Paleolitikum, di mana benda-benda yang di sini itu pembuatannya masih sangat kasar, masih sangat sederhana. Nah, biasanya itu benda-bendanya itu terbuat dari batu. Nah, kenapa kok masih sederhana? Karena mengikuti perkembangan pola pikir manusia waktu itu masih sangat sederhana. Nah, contoh kebudayaan atau benda-benda yang dibuat pada masa Paleolitikum itu ada kapak genggam, ada kapak pelimbas, ada flex atau alat serpi, terus ada alat-alat penetak. Nah, terus manusia yang menggunakan itu atau manusia pendukungnya adalah manusia berjenis Pithecanthropus erectus. Nah, periode selanjutnya atau masa selanjutnya adalah masa Mesolitikum. Nah, ini adalah masa lanjutan dari masa Paleolitikum tadi. Tapi bedanya di sini, benda-benda yang diciptakan itu sudah mulai dihaluskan pada kedua sisinya. Contoh tadi kapak genggam yang sudah dihaluskan pada sisinya, terus kapak pelimbas juga sudah dihaluskan pada kedua sisinya. Terus juga ada alat-alat yang terbuat dari tulang. Nah, terus manusia yang mendukung atau menciptakan benda-benda seperti ini, itu adalah manusia yang jauh lebih modern, yaitu Homo sapiens. Nah, terus setelah Mesolitikum ada masa Neolitikum. Nah, di sini sudah lebih modern lagi nih, karena ciri-ciri benda yang dihasilkan itu berupa batu yang sudah sangat halus. Nah, contoh benda-benda ini seperti kapak lonjong, terus ada kapak persegi. Terus juga alat-alat yang diciptakan untuk kepentingan ritual sehari-hari. Nah, terus pada perkembangan selanjutnya, pola pikir manusia itu sudah jauh lebih modern. Mereka sudah tidak menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu, karena itu sangat tidak awet. Kayak gitu kan. Mereka menemukan benda yang jauh lebih baik dari batu, yaitu logam. Nah, pada masa inilah masuk
periode atau masa zaman logam. Nah, zaman logam ini dipengaruhi oleh kebudayaan Dongson di Vietnam Utara. Ini dibuktikan dengan kemiripan logam-logam yang ada di Indonesia dengan di Vietnam, dan juga tekniknya. Tekniknya itu ada dua, yaitu teknik bival sama teknik air perdu dalam pembuatan benda-benda yang menggunakan bahan logam. Nah, terus contoh dari benda-benda yang diciptakan itu seperti candrasa, terus ada kapak logam, ada nekara, ada moko bejana, perunggu, dan juga lain sebagainya. Nah, terus sebenarnya ada masa lagi yang disebut dengan masa megalitikum. Nah, masa ini diimbangi dengan perkembangan kepercayaan yang dianut oleh manusia purba waktu itu. Ya, kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, terus karena perkembangan kepercayaan itu, mereka membuat sarana-prasarana untuk peribadatan. Nah, biasanya mereka membuat bangunan-bangunan yang terbuat dari batu yang ukurannya itu sangat besar. Nah, benda-benda itu digunakan untuk kepentingan ritual tadi ya. Nah, contoh benda-bendanya itu seperti ada menhir, terus ada sarkofagus, ada waruga, terus ada punden berundak, terus ada arca batu. Nah, semuanya itu digunakan untuk kepentingan ritual. Nah, itu tadi adalah perkembangan hidup manusia dilihat dari teknologi atau benda-benda yang digunakan untuk mereka bertahan hidup. Nah, begitulah cerita dari perkembangan hidup manusia dari pola hidup yang sederhana ke pola hidup yang maju. Dari peralatan-peralatan yang sederhana ke peralatan-peralatan yang sudah maju. Dan mungkin di masa depan itu peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menunjang kehidupan manusia itu mungkin jauh lebih modern dari sekarang. Karena manusia itu makin lama makin berkembang ke arah yang lebih maju. Nah, sekian dulu untuk materi kali ini. Terus seperti biasa ada pertanyaan untuk kalian. Nah, pertanyaannya adalah jelaskan peralatan-peralatan yang digunakan manusia pada masa Mesolitikum. Isi jawaban itu di presensi. Dan saya ucapkan tetap semangat untuk kalian yang masih PJJ dan sampai jumpa.